Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding Tackle. English Premier League. Kali ini kita tidak tertawa karena harusnya kalau misalkan ngomong English Premier League template-nya itu tertawa. Dan kemudian kata selanjutnya adalah Manchester United. Sekarang kita tidak bisa menertawakan King MU ya. Iya betul. Kenapa dosen? Yang di 5 minggu terakhir selalu menyinari bumi. Benar. Setiap minggunya mereka benar-benar ya karena memang masih bukan win streak tapi tidak terkalahkan di 5 masih belum terkalahkan. Karena di pertandingan terakhir kan ditahan imbang ya oleh West Ham gitu. Dan juga Manchester United itu adalah tim yang jadi 6 besarnya IPL sekarang. Yang paling santai itu Manchester United. Kenapa dong? Nggak bertanding di Europa League, nggak bertanding di Liga Champions, nggak bertanding di FA, nggak bertanding di Carabao Cup. Yang lain aduh lagi pusing-pusingnya jadwal padat. Ini mah jadwal kosong. Hanya Manchester United kalau misalkan ditawarin job untuk fan football ke Indonesia mau kan? Mau kayaknya. Saking seluang itu saking luang itu kan. Makanya kan kemarin mereka tur ke Malaysia kan. Ya karena luang waktunya. Betul kan. Terlalu luang. Ya, tapi kali ini kita akan bahas klasemen Liga Inggris ya untuk sekarang. Jadi Liga Inggris itu sudah memasuki match week ke 28 sekarang. Dalam artian sebentar lagi akan season berakhir gitu. Dan di posisi pertama ada Arsenal dengan 61 poin, dan di posisi kedua ada Manchester City, dan 3 ada Aston Villa ya. Sudah kita sampai 3 dulu, dan kita bahas di posisi pertama dan juga kedua. Jadi Arsenal memperpanjang poin, jadi memperpanjang napas untuk beberapa hari saja. Karena mereka memiliki selisih poin 5 ya dengan Manchester City yang memiliki 1 pertandingan tersisa gitu. Dan ini adalah benar-benar apa ya, panas banget karena tidak seperti di minggu-minggu sebelumnya di mana Arsenal memiliki jarak poin 9 dengan posisi kedua dan juga memiliki jumlah pertandingan yang sama kan. 9 gitu. Dan pada saat itu santai banget ya. Bukan santai, fansnya songong. Nah karena punya gap 9 padahal pertandingan masih banyak ya. Dan terbukti kan mengalami 2 kali imbang hampir tersusul kan. Itu adalah mental klub yang tidak pernah menjuarai kompetisi. Jadi mereka tuh gua 9 seneng, merasa kayak nggak bisa disalip 9 gitu. Dan sekarang kan terbukti jika saja 1 pertandingan laginya City menang dan poin mereka 2, itu sekali lagi kepleset Arsenal sudah hilang. Udah kesalip ya ibaratnya ya. Dengan gap selisih 1 poin dengan Manchester City, tapi Manchester City di posisi 1 ya saya. Betul. Tapi kan kalau misalkan memang kepleset lagi, dan ini juga kan ibaratnya Arsenal itu sudah kepleset 2 kali di pertandingan terakhir ya. 3 pertandingan terakhir kan 2 kali imbang. Itu terlihat pemainnya kayak kena mental menurut gua. Jadi dari fans dan juga segala macam, tapi mentalnya tuh nggak jatuh banget. Mereka bisa bangkit sekarang ya. Apalagi kan Gabriel yang gelut sama Raya, yang urusan sama Raya bukan Martinelli, yang back tuh yang ribut sama Raya ketika melawan Wolves, yang dia nyundul Raya ninju kan. Kemarin kan lawan Tottenham dia nyetak gol ya. Bukan nyetak gol. Jadi man of the match back bukan. Gabriel pokoknya Gabriel kan Arsenal sekarang banyak banget nama Gabriel Martinelli anjir. Dan itu jadi sudah mungkin mentalnya sudah diperbaiki, dan juga gua melihat di pertandingan ketika melawan Wolves saja Arteta masih tenang. Bahkan asisten pelatihnya yang protes keras ke wasit, Arteta yang malah nenangin gitu. Itu adalah gestur dari Arteta senang. Dan juga gue melihat ketika melawan Tottenham aja kemarin, ketika gol langsung dibalas 1-1, Arteta tuh kayak diam, kayak serius banget gitu. Dan ketika bisa membalikkan keadaan, dia senang sekali. Tapi yang gue sorot itu ketika ketenangan Arteta, timnya itu imbang dan memangkas poin. Kayak seperti orang yang sudah nothing tulus. Udah kayak ibaratnya musim depan aja gua keluar gitu. Mau menang mau kalah gitu. Kayak sudah benar-benar nothing tulus banget. Nah, tapi biasanya orang kayak gitu malah menang ya. Nah, ya memang harus seperti itu berarti. Iya kan ibaratnya. Sebenarnya ketika kita ekspektasinya menang malah kalah. Tapi kayak kita ketika juara ini udah ini banget lah, kayak udah ada di titik 3 musim runner up, ini musim keempat masih runner up.
udah try hard mau juara juga akhirnya keseok-seok ibaratnya kan. Iya. Ah udahlah ya, tapi malah gacor anjir. Iya. Ibaratnya Kayaknya Arteta misalkan sekarang menang dan kan baru Arteta seperti itu ya. Berarti Arteta sudah menemukan kunci untuk menang. Wah, nothing tulus. Jangan Iya. terlalu optimis, jangan terlalu pede gitu. Iya benar. Nanti juga menang gitu. Arteta mode filsuf ya. Udah yang Iya. terjadi biarlah terjadi. Iya, jadi bila terjadi kosong adalah inti katanya. Itu. Isi adalah tahu. Ya. Nah, selain Arsenal dan juga Manchester City yang menarik itu adalah di posisi 5 dan juga 6 perebutan pot untuk masuk Liga Champion ya. Jadi di posisi 5 ada King MU dan di posisi 6 ada Liverpool. Sementara poinnya itu sama karena Liverpool kemarin menang, namun Manchester United menyimpan satu pertandingan. Iya, masih menyimpan satu pertandingannya dan kalau menang dia langsung naik ke posisi 4 ya sini. Iya, dan menggeser Chelsea ya. Dan menggeser Chelsea dan ini adalah wajar jika ada beberapa pihak yang mengatakan kemungkinan besar Manchester United bisa menjuarai Premier League musim ini. Iya, gitu. Kalau Manchester City sama Arsenal kalah terus ya. Iya, katanya kemungkinan besar berhasil, tapi ya kemungkinan besarnya gagal. Udahlah, target nggak usah itu muluk-muluk. Ya targetnya udah masuk ke champion aja gitu. Bagus. Dan hal positif juga di hari ini karena Michael Carrick membuat statement jika dia akan mengejar kontrak permanen menjadi pelatih Manchester United. Itu adalah tren menurut gua untuk musim ini sudah fokus masuk 4 besar saja, ngegasnya untuk musim depan ya. Iya. Gitu. Bahkan dari sisi pemain juga kan pada senang semua ya ketika Carrick berusaha untuk mempermanenkan dirinya ya. Iya, dan kembali lagi ke tadi ketika banyak sekali legend ngomong masih kemungkinan ada berhasil juara karena ya yang paling santai ini MU, yang lain kan masih harus ke Champion, masih harus ke FA. Jadi mereka berpikir, wah MU bisa ngambil kelengahan ini nih gitu. Karena tim-tim lain fokusnya terbagi ya ibaratnya. Iya, karena jika kan gapnya 16 poin ya Manchester United dengan posisi puncak dengan Arsenalnya sendiri menurut gua masih tetap susah ya. Susah, nggak bakal bisa karena dengan asumsi tergelincir karena antara Arsenal dan City-nya kalah. Baru kan susah kalau ngarepin tim lain kalah susah gitu. Jangan ngarepin tim lain kalah, ngarepin aja tim dulu menang. Gitu. Kayak udah auto win aja. Arsenal agree win menang aja susah agree win kan gitu. Tapi yang paling mengkhawatirkan itu Liverpool ya. Liverpool itu waduh sekarang lagi struggle banget untuk masuk ke zona Liga Champion karena mereka ada di posisi 6. Kalau misalkan konsisten di posisi 6 sampai akhir musim ya mereka masih masuk ke itu apa? Europa League. Kan lucu kan nanti kalau Liverpool masuk ke Conference League. Iya, agak-agak janggal itu kan lucu banget. Dan ada satu nama yang mengagetkan yaitu Aston Villa ya, yang konsisten di 3 besar. Sebelumnya kan dia sempat ke 2 besar dulu, posisi 2 karena ada beberapa pertandingan terakhir kalah yang Unai Emery di wawancara diem aja dan langsung digusur oleh City. Tapi menurut gua Aston Villa sampai akhir musim masih memiliki chance untuk bermain di Liga Champion ya. Nah kalau untuk ngomongin juara daripada MU lebih punya juara Aston Villa ibaratnya kan. Karena kan gapnya cuma dikit banget kan. Sama City juga dikit, sama Arsenal juga dikit masuknya kan. Iya. Nah, tapi ada yang menarik nih Sen, kalau kita lihat table klasemen di Liga Inggris kan Manchester United itu kan punya satu sisa pertandingan. Tapi kalau berakhir kalah Sen, nanti Chelsea, Manchester United sama Liverpool itu akan memiliki poin yang sama yaitu 45. Dan kayaknya kalau misalkan jadi Manchester United itu paling siap menurut gua kalau misalkan sepertinya sampai akhir musim masuk ke 4 besar. Oh, kalau untuk Manchester United sendiri karena mereka tinggal kalau misalkan untuk Big Six sisa laganya MU tinggal lawan klub-klub kecil. Oh, klub-klub kecil ya. Iya. Jadi kan mereka kan sudah ngalahin City, sudah ngalahin Arsenal gitu kan. Sudah lawan Tottenham tuh udah kayaknya. Betul, ibaratnya kan ya antara perebutannya Chelsea sama Manchester United biasanya. Ya meskipun ya Liverpool juga masih punya kesempatan karena kan kita belum tentu MU masih 11 pertandingan ya. Kalau nggak salah 11 atau 10 pertandingan yang tersisa gitu untuk Premier League dan masih bisa berubah gitu. Apalagi kan bahkan di akhir-akhir season itu tidak hanya klub-klub papan atas, papan bawah juga itu mainnya pasti gregetan karena kan mereka harus berjuang dari zona degradasi ya. Jadi semua tim itu tidak bisa diremehkan gitu. Mereka bisa menjadi ancaman yang berarti kan. Itu. Justru siapa yang lengah ya dia yang akan ini ya tergelincir ya ibaratnya. Nah, jadi sebelum kita pindah ke liga lain, klasemen liga lain kita prediksi dulu menurut lu siapa yang akan menjuarai Premier League di
data klasemen di match week ke-28 ini? Kalau gue sih masih tetap ya, gue lebih ke bukan prediksi sih, lebih ke kepengen gitu ya. Kepengennya gue Arsenal. Kalau gue, karena ini kalau untuk apa ya? Jika hidup itu memang adil, harusnya Arsenal menang season ini. Jadi, apalagi ada cocokologi bahwa dulu kan ibaratnya Arsene Wenger pernah 3 kali jadi runner up, musim keempatnya juara sampai Invincible. Nah, gue juga berharap itu terjadi di musim ini di bawah tangan Mikel Arteta. Tapi nggak invincible ya. Tapi yang penting juara tapi quadruple. Ya, quadruple itu kan. Aduh, maruk banget ya. Nah, kalau lu siapa, Sen? Jadi karena ini prediksi gua adalah Manchester United. Manchester United. Jadi prediksi yang tidak mungkin terjadi ya. Melawan data BMKG. Kalau gue sih prediksi untuk yang menjuarai Manchester City ya, bukan karena benci Arsenal, karena melihat dari sisa pertandingan kedua tim ini yang kemungkinan menang itu Manchester City. Ya kita tungguin saja di laga penentuan nanti Manchester City melawan Arsenal ya di bulan Maret. Bulan Maret yang depan. Nah, kita mungkin lanjut ke liga selanjutnya ya. Klasemen liga selanjutnya yaitu La Liga ya. Ini seru banget nih saya. Membosankan tapi tidak sebosan itu. Iya betul. Karena kalau ngomongin La Liga itu hanya ada 2 tim ya, 2 klub yang memiliki chance juara ya. Cuma Barcelona dan juga Real Madrid ya. Dan uniknya kan 2 tim ini saling gusur menggusur. Iya betul. Satu digusur minggu depan, yang satunya gusur lagi gitu kan. Apalagi Real Madrid di minggu ini di match week ke-25 di La Liga mengalami hasil kalah ya dari Osasuna gitu. Dan kita tahu di musim ini Real Madrid itu mengalami kekalahan oleh tim-tim kecil. Betul. Di Del Rey kalah sama divisi 2 Albacete, kemudian ini kalah sama Osasuna dan digusur oleh Barcelona gitu. Ini sangat menarik banget ya. Dan poinnya itu cuma berbeda satu ya. Satu selisih poinnya satu doang ya ibaratnya ya. Ini ibaratnya siap-siapan mental aja, siapa yang trennya lagi positif ya dia yang akan juara liga ya. Iya. Tapi kita langsung prediksi saja, menurut siapa antara Barcelona dan juga Real Madrid yang akan menjuarai La Liga? Kalau gue di La Liga lebih pegang Barcelona sih, karena ibaratnya apa ya, Madrid itu kita lihat di Liga Champions yang lawan Benfica aja kan kayak try hard banget ibaratnya kan, apalagi kayak di La Liganya sempat menduduki peringkat 1 tetapi harus tergelincir sama Osasuna. Itu kayak ibaratnya, sedangkan Barca ini lagi bounce back, apalagi kan kemarin itu kan pertandingan lumayan banget ya, itu lumayan seru banget kan, bantai-bantai juga dari Barcelona. Jadi kalau untuk mentalitas gue lebih percaya Barcelona, karena kendala di Madrid kalau menurut gue ya, pertama karena memang ada beberapa banyak pemain yang sudah punya cukup nama dan egonya juga sama-sama tinggi. Jadi mereka itu lawannya bukan cuma tim lain, tetapi ego dari para pemainnya, ditambah dari sisi pelatih, ini pelatih yang tidak bisa memegang mental dari timnya, Sen. Jadi ibaratnya bisa tergelincir dengan mudah. Jadi ada faktor dari pelatihnya juga. Tapi kalau ngomongin masalah tergelincir sama tim-tim kecil ya, Barcelona juga kan kemarin digusur tergelincir oleh Girona ya. Ya walaupun Girona di musim kemarin bagus, tapi di musim sekarang kan underperform banget Girona karena tidak masuk, bahkan di zona Europa League juga nggak masuk. Tapi Barcelona tergelincir, walaupun menurut gue tidak fair ya, karena di gol kedua Girona itu ada pelanggaran terlebih dahulu, Jules Kounde kan diinjak kakinya, dan memang setelah pertandingan dari pihak La Liga langsung mesangsi wasitnya gitu, karena memang itu harusnya pelanggaran dulu, gol itu tidak sah. Cuma kan ya tidak berubah kan, Barcelona tetap dinyatakan kalah dan kehilangan poin gitu. Dan kalau misalkan untuk prediksi, benar, gue juga setuju Barcelona. Kenapa? Bukan karena fans Decul ya, karena memang melihat trennya Real Madrid di putaran kedua itu aneh ya. Anehnya tuh kayak ngelihat pemainnya juga nggak yakin. Anjir, kayak ngelihat bintang-bintangnya Vinicius, Mbappe gitu, kayak nggak yakin ini memang nggak ada sosok yang jadi yang paling tuanya di situ, nggak ada sih. Kayaknya misalkan El Clasico lagi di putaran kedua dibantai sama Barca. Gue yakin dibantai karena bener-bener Real Madrid itu musim ini adalah musim paling gamblingnya Real Madrid menurut gue, karena benar-benar harus transisi ke generasi baru, dan generasi baru ini nggak ada yang megang, betul Sen, nggak ada sosok yang dijadiin yang paling tua gitu. Nggak kayak kemarin kan ketika generasi tuanya Casemiro terus sama Modric. Gue nggak yakin juara pada saat itu, tapi mereka sapu bersih Liga Champions masih juara. Anjir, kaget kan gitu. Ya karena ada sosok-sosok tersebut. Untuk musim ini kayaknya susah banget ya. Susah banget, Sen, ibaratnya ya jangankan bandingin sama Barcelona ya, ibaratnya
di championnya aja lawan Benfica itu masih ketar-ketir. Apalagi kan. Tapi Benfica kan bukan tim yang diremehkan. Mereka kan memang langganan juara Liga Portugal. Betul. Tapi ibaratnya kan try hard itu kita kan kalau bandinginnya di sejarah Liga Champions ya harusnya dominan Madrid dong, harusnya secara sejarah. Tetapi di musim ini bahkan gue dengar dari pihak Benfica kan nanti akan meladeni laga kedua dari Real Madrid. Nah mereka itu optimis juara karena ada statement dari para pemainnya Benfica yang ngomong begini, kita optimis bisa comeback di Santiago Bernabeu. Syaratnya ciptakan gol cepat dan mental pemain Real Madrid pasti akan hancur. Betul. Itu ibaratnya. Jadi kan Real Madrid ya ketika tadi gua ngomong dipegang oleh Kroos, Modric dan juga kan sejarah comeback itu banyak di era mereka. Itu ngeri sih, comeback lawan PSG, comeback lawan Bayern. City, Bayern. Itu kan comebacknya bahkan terjadi di 5 menit terakhir. Iya, betul. Dalam artian comeback kan mereka kalah dulu kemudian membalikkan keadaannya. Berbeda dengan Real Madrid sekarang kan. Jadi tertinggal 2-0 mainnya kayak ogah-ogahan. Kayak aduh aku harus ngelakuin apa gitu anjir. Kayak nggak bisa try hard banget ya, karena lagi-lagi mentalnya yang rapuh ya ibaratnya kan. Betul sih omongan legendnya Benfica tadi. Gol cepat aja bener hancur. Bener, ibaratnya kita kasih gol cepat di babak pertama itu mental pemain pasti hancur. Karena kalau mau adu mental, Benfica itu mentalnya udah jadi semua. Dan saran siapa saja yang bisa melakukan hal tersebut untuk pemain Benfica, lakukan selebrasinya Messi yang nentengin jersey. Wah, itu bakal keren banget ya, apalagi di Santiago Bernabeu ya. Jadi bukan hanya pemain yang terkena mental, supporter juga. Jadi supporter, aduh aku kayak dejavu gitu kan. Ya syukur-syukur selebrasi itu ketika unggul 3-0 di gol yang ketiga. Wah, itu enggak, gol pertama itu. Gol yang ketiga kayak gini. Yang dicuri oleh Bellingham ya. Bellingham kan ngaku itu inspirasinya dari selebrasinya Messi kan. Yang kayak gini tuh. Messi yang kayak gini kan dia itu kan di Bernabeu lagi kan gitu. Betul. Contoh lah itu. Dan terakhir kalau misalnya 3-0 selebrasinya siu ya. Langsung itu tribut untuk legendnya. Tribut untuk legend Real Madrid siu. Subscribe. Itu jangan-jangan bukan tribut untuk legend Real Madrid, tribut untuk pria Portugal. Karena Benfica kan Liga Portugal. Portugal is back in Bernabeu. Benar. Karena di musim ini tidak ada pemain Portugal di Real Madrid. Betul ya ibaratnya. Tidak ada satupun gitu. Makanya untuk Real Madrid Barcelona gue masih pegang Barcelona karena ada sesuatu yang unik juga Sen. Ada ibaratnya ini di-upload di media sepak bola luar, ibaratnya Vinicius sama Mbappe itu kadang-kadang posisinya sama karena Mbappe itu kadang-kadang lupa kalau dia lagi ada di posisi striker. Betul. Bahkan di capture Sen. Jadi ada capture. Di tengah ada Gordon pegang bola. Ini kan posisi lagi sangat balik nih. Ini Mbappe sama Vini itu dua-duanya ada di kiri. Di kanan. Di kiri. Di kiri. Betul. Kan gue langsung. Bahkan mereka tabrakan. Iya, tabrakan. Ini pemain di briefing enggak anjir gitu. Nah, yang jadi highlight itu ini Arda Gülernya bingung dia mau ngapain. Sedangkan kalau untuk ke kanan kan pemain lawan pada jaga kanan. Yang ada kosong itu justru kiri. Nah, ketika diteriaki Mbappe itu mengalah, dia baru sadar kalau ternyata gue harus ke kanan. Nah, pada saat itu juga Vinicius sempat ribut sama Camavinga karena Camavinga sampai kehilangan bola. Ketika dia megang bola, kok Mbappe Vinicius di kiri semua, di kanannya kosong dan pada saat itu langsung kecuri bolanya. Dimarahin sama Vinicius, marah lagi Camavinganya, marahin masalah posisi katanya. Itu kan posisinya harus beda. Ini kok barang di kiri semua. Itu kan lucu. Justru yang bingung kan yang distribusi bola di tengah. Betul ya. Itu kan midfielder yang aduh anjing pemainnya di situ semua sedangkan ketutup semua gitu kan harus gimana. Itu terlihat banget di semua pertandingan Real Madrid anjir. Jadi itu kayak Mbappe juga. Misalkan Vini dapat bola nih dari kiri sprint. Nah, Mbappe tuh di kiri, kemudian ketika di kotak penalti baru ke tengah. Jadi kan transisi bola kan lambat. Sedangkan Real Madrid tidak punya striker tunggal kan gitu. Jadi Vini tuh harus nahan bola dulu sampai Mbappe ke kanan. Nah, sedangkan ada jeda waktu ya bisa diantisipasi sama pemain lawan. Makanya Camavinga sampai kerebut kan. Karena dia harusnya ngoper bola ke area kosong kan ke kanan. Ternyata kosong juga gitu. Tapi malah dimarahin Vini. Lucu banget. Ibaratnya itulah kenapa ibaratnya dari sisi Mbappe nih, kadang-kadang ada pengakuan bahwa dia itu lupa kalau dia itu posisinya udah nggak di kiri lagi ketika bermain dengan Vinicius. Betul. Jadi mungkin seharusnya ya hal-hal seperti ini tuh udah diantisipasi sama manajemen Real Madrid. Ibaratnya kan ini dua orang nih nggak bisa dimainin bareng karena posisinya sama
dan secara nama mereka sama-sama besar lah ya untuk generasi mereka ya. Lebih baik awal-awal ya udah langsung gambling aja dibuang salah satu gitu ya. Iya kan pernah ketika Mbappe datang kan banyak sekali fans yang menginginkan Madrid itu jual Vinicius Iya, kan karena betul. posisinya sama bukan dengan Vinicius saja sama Iya. Rodrigo juga sama. Iya, Gitu. numpuk di Iya, kiri jadi ya. kan di Champions Rodrigo kan andalan di Champions ya, Iya. jadi super sub di babak kedua. Ketika Rodrigo masuk, nah si pelatih itu harus mikir Vini atau Mbappe yang ditarik, Iya, gitu. betul. Sedangkan Vini dan Mbappe kalau ditarik ngamuk, Tantrum gitu, langsung. langsung marah. Jadi kan ketika dimasukin ya di kiri semua, gitu. Iya. Kalau Arsenal L kiri, L corner, ini L kiri. Kiri, nah benar. Ibaratnya ya kalau nggak dibenahin sih sampai musim depan juga Real Madrid nggak Iya, bakal betul. punya chance sih untuk La Liga dan juga Liga Champions. Iya, susah lah, susah Susah. banget ya kalau Susah misalkan banget. wajar Mbappe ya itu juga bentuk ketidakprofesional tapi wajar ya Mbappe dari debutnya 2016 di Monaco, di Prancis, di PSG itu di kiri nggak bisa diubah. Betul. Bahkan ketika Messi datang, Messi yang ngalah ke Falsenine. Iya, gitu, iya, tetep. Messi yang di tengah. Jadi Messi jadi attacking midfield dan pada saat itu tuh Mbappe rotasinya enggak sampai ke kanan, jadi di kiri ke tengah saja. Iya. Dari kiri jadi striker. Gol cepatnya Mbappe kan yang kick off langsung Messi. Iya, betul. Itu kan sudah di briefing dulu, nanti Mbappe rotasinya ke striker gitu. Kan itu kan jadi mainnya. Dan sekarang di sini bentrok sama Vini gitu. Vini yang sama-sama keras. Makanya ya ini kalau ya Real Madrid itu tenggelam ya tenggelam sama pemainnya sendiri. Ibaratnya. Mungkin kita lanjut ke liga lainnya ya. Boleh, liga apa lagi? Jadi kita lanjut ke Serie A. Serie A itu sekarang masuki ke game week 26 ya, dan sekarang Inter Milan di posisi pertama dengan 64 poin dan di keduanya ada AC Milan dengan 54 poin, gapnya 10. Kemudian di posisi 3 Napoli 50, ini 14 jadi gapnya, dan kita tidak akan membahas klasemen teratas untuk Serie A ya. Yang kita bahas adalah klasemen bawah. Jadi gua kirim, kenapa kita tidak usah bahas Inter Milan? Karena lebih menarik membahas Sassuolo dan juga Cremonese. Betul. Kenapa? Karena ada Bang J dan Kang Emil dong. Ada pemain kita ya. Betul. Kita mungkin bahas Sassuolo dulu ya dari Bang J ya. Jadi Sassuolo sekarang ada di posisi 8 dengan 35 poin. Di posisi 7 dan juga 6, itu artinya 7 dan 6 itu adalah pot untuk ke Europa League dan juga Conference League ya. Itu bedanya 10 poin. Tapi ini masih di match week 26 walaupun berat, tapi kita bisa berharap ya. Ya, jadi supaya nanti di musim depan banyak sekali pemain kita yang bermain di kompetisi Eropa, bukan hanya di liga ya, tapi di kompetisinya gitu. Di Eropanya ya. Untuk Bang J ya, Sassuolo. Untuk Bang J, dan semoga saja dari kritik-kritik kemarin yang kritiknya lumayan tajam untuk Bang J sendiri tidak meruntuhkan mentalnya Bang J ya. Semoga underperform ya. Iya, tidak underperform kritikannya. Tapi gue yakin sih tidak akan ya untuk Bang J karena sudah dewasa banget gitu. Betul, udah matang. Iya, dan kita pindah ke Cremonese ya, di mana di sini ada Kang Emil, kiper andalan atau kiper utama timnas kita ya. Ada di posisi 16. Jadi berbeda dengan Bang J yang berebut pot untuk ke kompetisi Eropa, Kang Emil ini membawa timnya agar tidak terdegradasi di musim ini. Walaupun memang kemungkinan terdegradasinya masih 40%. Yang terdegradasi kan hanya di posisi 19 dan 20 ya. Hanya 2 tim kalau nggak salah ya. Iya, bahkan Cremonese secara posisi dia di atas Fiorentina ya. Iya, kalau Fiorentina itu ya memang tidak bagusnya Fiorentina kan cuma zamannya Batistuta ya. Itu. Ya kan sempat naik lagi zamannya Vlahovic. Iya, tapi Vlahovicnya dibeli sama Juve. Itu langsung under lagi. Ya, karena Fiorentina itu memang untuk bisnis ya pemainnya ya. Iya, jadi ada pemain yang jadi wonderkid jual gitu. Tapi kalau misalkan Cremonese bisa bertahan di Serie A untuk musim ini, menurut gua kemungkinan besar Kang Emil itu akan balik ke Juve ya. Antara Juve sama Inter menurut gua, karena kabar yang paling santer kan ke Juve katanya Juve, ya, karena memang kita tahu lah penampilan kipernya Juve gimana sekarang. Gua nggak tahu namanya di comeback sama Galatasaray walaupun memang 10 orang mainnya gitu, tapi kan itu kan 4 gol di babak kedua gitu. Betul. Kemarin lawan Como kalah lagi. Bener ya. Ini benar-benar harus ditangani oleh Kang Emil menurut gua. Kalau Kang Emil ke Juventus itu waduh bakal keren banget. Kita bisa sombong ke Malaysia. Ya betul, pemain kita nih mainnya Juventus ibaratnya kan. Iya, dan kita atas, ya harusnya kita juga sudah sombong sih. Itu Malaysia kan nggak ada pemain yang di Eropa kan. Nggak ada ibaratnya, cuma ngeklaim doang. Ya semoga saja
Cremonese juga tetap stay di Serie A karena juara mah nggak mungkin. Kemudian yang paling utama sih Bang J ya, semoga bisa kalau nggak Europa League Conference League lah. Iya gitu. betul. Semoga saja bisa masuk ke Conference League ya. Mungkin kita lanjut ke liga selanjutnya ya. Apa nih? Kita setelah Serie A lanjut ke La Liga, Serie A, kita lanjut ke Ligue 1 Prancis. Oh, Liga Prancisnya. Iya, Liga Prancis sekarang di posisi pertama ada PSG dengan 54 poin dan di posisi kedua ada Lens 52 poin. Waduh, ini mengagetkan Lens bisa ke posisi 2 ya. Iya, dan di posisi 3 ada Lyon. Dan yang paling menarik, kita tidak bahas PSG, Lens dan Lyon, kita bahas Lille ya, yang ada di posisi 5 dengan posisi poin 37. Kenapa kita bahas Lille? Ada Kelvin Verdong ya, ada Mamang Verdong, dan kemungkinan besar bisa masuk ke Liga Champions. Ini harus finish di posisi 4 ya, Sen, ya? Karena sedangkan selisih dengan Marseille posisi 4 cuma 3 poin ya. Berarti dan berarti satu pertandingan ya, kalau misalkan bisa sapu bersih gitu sampai akhir musim, bahkan kalau misalnya bisa sapu bersih mungkin bisa ke 3 besar. Dan walaupun memang dari segi posisi di liganya saja kemungkinan di musim depan bisa ke Champions, tapi dari supporter Lille-nya sendiri percaya kalau mereka bisa menjuarai Europa League sekarang karena mereka masih bertahan di Europa League. Wah, keren kalau misalkan juara kan walaupun dia posisinya di 16-15 kayak Spurs kemarin, itu akan mendapatkan masuk ke Liga Champions gitu. Ini adalah benar-benar menurut gua dari sekian banyaknya pemain diaspora kita yang bermain di Eropa, Kelvin Verdong adalah yang terbaik karirnya karena ada di liga yang Eropa segala macam ya. Nah, kapan lagi bisa nendang kepalanya Giroud. Betul. Sampai minta maaf, kepala belakang sambil jangan ngerasa pusing katanya. Marahin ngenegur Verdong tuh sambil gini katanya. Verdong minta maaf ya, itu kesal kena kepala belakang. Dan kemungkinan besar sih kalau Europa League menurut gua ada chance banget untuk Lille menjuarai Europa League karena mainnya bagus. Dan yang kerennya Verdong kan selalu dimainkan sampai menit 70, 80 dan hampir full ya, gitu. Betul ya. Dalam artian misalkan juara nih Verdong tuh tidak seperti Ronaldo yang di bench. Betul. Dia ini kontribusi itu karena Lille juara ya karena Verdong back kirinya kan gitu. Ini keren banget ya. Ini bisa jadi kalau nanti juara Europa League dia akan mengibarkan bendera Indonesia juga sih. Pasti ya, apalagi sekarang Verdong itu kemarin tuh yang diwawancara di Zoom kan. Dia itu selalu bangga-banggain Indonesia. Iya, betul. Karena sekarang bahkan katanya rekan-rekan timnya itu baru tahu Indonesia karena Verdong. Itu apalagi dengan kabar kemarin Kurzawa dan juga segala macam. Jadi Indonesia itu sudah disorot, bukan sekedar Balinya saja ya, tapi Indonesia gitu. Indonesianya ya. Ini keren banget. Kenapa kita tidak bahas PSG Lens? Tidak penting. Tidak penting sama sekali. Dan kita lanjut ke liga selanjutnya ya. Ini datang dari Bundesliga ya. Apa dulu? Era divisi dulu ya. Kita datang dari era divisi karena di era divisi tentu saja kita akan bahas klasemennya dulu. Di posisi pertama ada PSV Eindhoven ya dengan torehan poin 62. Sekarang di era divisi itu memasuki game week ke-24. Di posisi kedua ada Feyenoord ya. Ini keren banget Feyenoord ke posisi 2 ya. Karena Feyenoord sekarang kan dilatih oleh Van Persie ya. Wih, mantap, keren klub ya. Jadi dia itu karir kalau nggak salah musim pertamanya menjadi head coach. Sekarang betul. Sudah membawa sampai ke posisi 2 runner up ya. Ini keren banget. Apakah kenapa Feyenoord runner up? Karena pernah bermain di Arsenal. Jadi sampai pensiun aja tetap ya. Bener. Nah, ini kabar yang baik banget, Sen. Kenapa di episode sebelumnya kita kan mengatakan siapa ya pelatih di era yang sekarang, pelatih muda, dan ternyata kan ada Van Persie. Dan di Como ada Cesc Fabregas. Jadi kita tidak hanya ngomongin tentang Pep, tentang Klopp, tentang Arteta, ternyata pelatih-pelatih yang lain juga kan udah banyak. Iya. Bener. Itu sekarang tuh kayak seperti jadi seperti Pep, Jose Mourinho, Enrique itu lagi ada di masa awalnya dan seniornya itu Marcelo Lippi dan lain-lain Benitez. Nah sekarang Pep, Jose Mourinho, Enrique yang jadi senior. Nah generasi barunya ini Fabregas, Persie, Arteta ya. Ini keren-keren banget. Nah dari sini saja kita bisa kita memiliki harapan ke depannya sepak bola itu akan semakin menarik gitu. Karena pelatih-pelatihnya kita kenal gitu ya. Para legend-legendnya keren. Nah, kemungkinan besar nanti di 2 atau 3 musim ke depan pelatih-pelatih seperti Fabregas dan Feyenoord juga memiliki nasib yang seperti
Arteta melatih pemain klub besar. Iya betul, orbit ya, diorbitin ke klub besar ya ibaratnya. Iya, dan gue tuh sempat ngikutin Van Persie, jadi gue tahu Van Persie pelatihnya Feyenoord ketika anaknya kan cederanya sampai patah kan iya, betul, kan ketika di konferensi pers pertanyaan, gimana perasaan Anda sebagai pelatih? Saya merasa bingung dan harus mengambil keputusan yang cepat karena harus mengganti. Di lain sisi sebagai seorang ayah saya ingin menangis katanya, karena patah kan kakinya tuh patah bener-bener itu patah tulang gitu. Dan pada saat itu Van Persie terlihat menahan nangis gitu, menahan dia itu menempatkan diri harus sebagai pelatih, tapi di lain sisi dia juga seorang ayah. Ini keren banget dan bisa membawa Feyenoord sejauh ini gitu. Betul, ibaratnya ya ke posisi kedua. Karena kan seperti yang kita tahu biasanya Eredivisie itu ya antara Ajax, PSV kan? Betul. Sekarang ada nama Feyenoord dan Ajaxnya ke posisi 4. Ini sebuah hal yang jarang terjadi untuk Ajax ya. Karena dari 10 tahun terakhir lah yang sangat mendominasi Eredivisie itu Ajax ya. Karena dari Belanda juga yang bersinar di kompetisi Eropa ya Ajax. Cuma Ajax bahkan menurut gua, karena yang lainnya itu selalu gagal di fase grup gitu. Betul. Ya mungkin kalau untuk Ajax sendiri kenapa dia ada di posisi 4 untuk liganya karena mungkin ini lagi ada di tahap produksi ya. Produksi pemain hebat regenerasi ini belum jadi. Karena ibaratnya ketika Ajax ini lagi maju, lagi hebat-hebatnya, itu kan produksinya udah jadi nih Sen. Pemain mudanya. Kalau udah diorbitin nah baru dia jual lagi. Seperti itu siklus Ajax. Nanti puncaknya itu ketika Ajax di tangan Ten Hag ya, ketika ada De Ligt, De Jong dan lain-lain gitu. Dan menariknya yang tidak gua sangka adalah kemarin Martin Paes sudah debut. Nah, apalagi debutnya keren banget ya. Banyak debutnya kan menang. Iya. Ya kan? Dan kan gue kagetnya tuh katanya kan Paes itu dijadiin pilihan kedua dan sepertinya tidak akan dimainkan di liga. Mainnya itu untuk kompetisi katanya. Tapi mainnya di liga. Ini keren banget ya untuk Ajax. Dan dari tadi kita masih berharap Verdong itu bisa main di Liga Champions. Kalau misalkan dari kita lihat klasemen sekarang ya Paes musim depan bisa main di Champions. Ya, semoga saja Ajax tidak tergeser dari posisi 4 ya. Bayangan supaya karena sama AZ-nya juga waduh, poinnya 4 poin ya, cukup ini. Cukup masih sengit juga. Masih sengit, tapi untuk menyalip Feyenoord masih bisa kemungkinan karena cuma 5 poin. Nah, PSV yang nyaman nih sekarang. Karena dengan Feyenoord bedanya 14 poin. Betul. Udah lumayan banget ya. Udah auto juara PSV. Ini kalau pemain kita enggak pada pindah ke BRI Super League, banyak pemain yang next Nijmegen ya. Tom Haye. Dan James ya, itu bisa masih di kemudian ada Twente anjir. Twente Mesiljes. Wah, Mesiljes bisa ke Europa League nih musim depan. Betul. Kan masih di Twente, kemudian Utrecht di 8. Utrecht sudah tidak ada pemain kita ya. Sekarang mungkin kita langsung ke liga terakhir. Ini adalah liga terakhir ya, yaitu klasemen Liga Jerman. Ini Bundesliga ya. Bundesliga itu kan lebih membosankan dari Ligue 1 ya. Jadi kita tidak akan membahas klasemen di posisi pertama karena kita sudah tahu pasti posisi pertamanya Bayern Munchen ya. Kita sudah tidak membahas. Kita akan membahas Mönchengladbach-nya. Kenapa? Ada Kevin Dix ya di situ. Betul, ada Bang Kevin. Dan Mönchengladbach itu sekarang ada di posisi 14 di game week ke-23 dengan poin 22 poin, dan Mönchengladbach adalah salah satu tim yang benar-benar sangat berjuang untuk kabur atau mengamankan posisi dari zona degradasi. Tadi kan posisinya sama dengan Cremonese, ada di posisi 14-15an, tapi dari segi poin Cremonese itu lebih aman. Nah, untuk Mönchengladbach ini sangat-sangat krusial karena bisa disalip siapapun. Karena poinnya cuma 3 poin dengan posisi 17 gitu dengan Werder Bremen ya. Itu ini bahaya banget. Semoga saja ya Kevin Dix juga, harapan gue sama seperti Cremonese bisa stay di Bundesliga, jangan sampai tergelincir gitu, karena kalau tergelincir ya artinya Kevin Dix sudah tidak main di liga utama. Kalau ngikutin kontrak kan Kevin Dix udah sampai 2030 ya, jadi aman di Mönchengladbach ini gitu. Dia akan bertahan sampai 2030, namun yang sangat disayangkan kalau misalkan Mönchengladbach-nya harus terdegradasi. Harus turun ke Liga 2 Jerman. Apalagi yang unik tuh Kevin Dix itu adalah salah satu dari 3 pemain timnas kita yang memiliki menit bermain paling banyak di Eropa. Selain Nathan dan juga Bang J. Ketiganya itu adalah Kevin Dix, karena Kevin Dix adalah pilihan utama dari pelatih gitu di Mönchengladbach-nya. Dia kan eksekutor penalti untuk Mönchengladbach ya. Betul, sampai 3 pemain ini dijuluki El Konsisten. Betul. El Konsisten, betul sekali ya. Karena mereka itu selain konsisten dapat menit bermain, mereka juga hebatnya karena Kevin Dix
Nathan dan juga Bang J ini posisinya itu adalah posisi di mana pemain yang harus kuat fisik karena di back di back, di pertahanan defense. Iya, itu kan pemain-pemain yang rawan cedera harusnya, dan juga mereka yang harus menekel dan juga segala macam gitu ya. Tapi mereka bisa konsisten dan juga bermain dari awal musim sampai ke putaran 2 sampai match week ke 20 lebihan gitu. Ini keren banget, dan harapannya sih semoga saja pemain-pemain kita yang sekarang bermain di liga utama di 5 liga top Eropa itu musim depannya masih ada di liga utama gitu. Iya betul. Jangan sampai ya kalau pindah ya di klub liga utama gitu. Betul, liga utamanya harus kalau pindah ya semoga itu peningkatan karir ya ibaratnya kan, ke klub yang lebih besar gitu kan. Itu untuk pemain-pemain yang sudah mendapatkan klub dan mendapatkan menit bermain, tapi untuk pemain kita yang masih dicadangin seperti maksudnya bukan pilihan utama, nggak mending pindah ke klub lain divisi 2 juga menurut gua nggak apa-apa, tapi mendapat menit bermain seperti Nathan Joao. Menurut gua musim depan Nathan bakal ke era divisi, menurut gua bisa jadi karena dia kan menit bermainnya gila ya, hampir rata-rata dimainkan itu 70 atau 80 menit per pertandingan di musim starting ini. line up ya. Dalam artian itu dia kan mainnya full terus gitu. Berarti dipercaya sama pelatih ya dengan performa yang bagus berarti kan. Seperti itu kan. Dan kembali lagi kita doakan Messi Legends ya, semoga cepat sembuh karena sekarang Twente ada di posisi yang kemungkinan besar masuk ke zona Liga Champion kan. Iya gitu. Betul. Semoga saja harinya bagus-bagus. Muda ya, secara usia kan itu paling muda di antara abang-abang yang lain kan ibaratnya kan. Dan kalau secara karir dia yang masih panjang ya. Masih panjang. Apalagi bermain di Twente kan ibaratnya. Ini keren banget kalau misalkan, apalagi harapan gue sih ada satu pemain yang masuk ke divisi utama Liga Inggris lah ya. Kalau bukan Hamner udah siapa aja lah. Marcelino juga nggak apa-apa, gue berharap Bagot juga nggak apa-apa. Elkan Bagot gitu masuk ke divisi utama Liga Inggris gitu, supaya supaya ya enak aja lah. Karena memang harus ada yang main di Liga Inggris. Liga Inggris kan liga paling kompetitif dan juga rank liganya nomor 1 gitu. Ibaratnya supaya itu jadi pride buat kita ya, kebanggaan. Jadi ketika nonton Liga Inggris tuh ada orang Asia, Asianya tapi Korea, Jepang. Jepang udah biasa ya. Indonesia lah sekali-kali. Apalagi sekarang di City sudah ada pemain Uzbekistan ya. Yang pemain gue lupa namanya, jangan pernah ngebantai timnas kita ya, dia yang ngegolin kan. Menjadi pilihan Pep gitu. Semoga ada pemain kita nantinya yang ke situ. Nggak apa-apa lah, Beckham Putra juga nggak apa-apa kalau ditarik mah. Semoga aja harapan kita ya. Mungkin kita sudahi ya. Ini adalah update klasemen di karena match week-nya berbeda-beda, tapi rata-rata ini sudah di match week di 20 ke atas, dalam artian 10 sampai 15 pertandingan lagi seluruh liga top Eropa itu selesai atau berakhir. Kita akan melihat para juara di antara liga-liga itu biasanya. Dan kita tidak memprediksi siapa juara di era divisi, Bundesliga dan Liga itu karena kita juga sudah tahu juara pasti itu aja. Tidak menarik seperti Premier League dan juga La Liga gitu, yang kemungkinan juaranya itu bisa ya, walaupun La Liga cuma Real Madrid dan Barca cuma kan benar-benar ini harus diperdebatkan siapa bisa diprediksi, nggak bisa diprediksi secara pas gitu. Tidak seperti Liga Bundesliga yang pasti Munchen, pasti PSG gitu. Apalagi Premier League ya yang menarik banget. So ibaratnya kita sudahi sampai sini karena untuk update dari klasemen sudah kita bahas semua di sini. So buat teman-teman yang punya opini atau mau sharing pengalaman pribadi seputar dunia sepak bola, teman-teman boleh komen di komentar ya. Ibaratnya thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.